Sobat Muda, kembali lagi di program kesayangan kita @Indonesia. Kali ini @Indonesia berkunjung ke kota Semarang, ibu kota Provinsi Jawa Tengah yang juga menjadi kota metropolitan terbesar kelima di Indonesia. Berkunjung ke kota Semarang rasanya tidak lengkap jika tidak mampir ke salah satu bangunan ikonik kota Semarang, yaitu Lawang Sewu. Berlokasi di Jalan Pemuda nomor 160 Sekayu, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Lawang Sewu adalah gedung bersejarah milik PT Kereta Api Indonesia Persero dan dikelola oleh PT Kereta Api Pariwisata. Dahulu, gedung ini adalah kantor pusat perusahaan kereta api swasta Nederland Indische Spoorweg Maatschappij atau disingkat NISM. Lalu, kenapa ya disebut dengan Lawang Sewu? Apakah benar memiliki 1000 pintu? Dan seperti apa sejarahnya? Penasaran? Yuk ikuti terus perjalanan tim @Indonesia. Berdiri di atas lahan seluas 18.232 meter persegi, bangunan utama Lawang Sewu mulai dibangun pada 27 Februari 1904 dan selesai pada bulan Juli tahun 1907. Kala itu, pembangunan menggunakan 99% bahan dari Eropa, kecuali pasir, kayu, dan gamping. Sedangkan bangunan tambahan dibangun sekitar tahun 1916 dan selesai tahun 1918. Di kawasan Lawang Sewu, Sobat Muda disambut bangunan megah khas Belanda. Lawang Sewu memiliki 5 buah bangunan dengan fungsi yang berbeda-beda. Gedung C yang pertama kali dibangun berfungsi sebagai kantor percetakan karcis kereta api di tahun 1900-an. Selanjutnya gedung A yang berfungsi sebagai kantor pusat NIS dan gedung tambahan B, D, dan E. Memasuki gedung, Sobat Muda disuguhkan dengan banyaknya ruangan yang memiliki banyak pintu di sisi depan serta satu pintu penghubung di setiap ruangan. Dahulu, ruangan ini digunakan sebagai kantor perwakilan setiap kota yang ada di Indonesia, seperti perwakilan kota Jakarta, Bandung, Surabaya, hingga kota-kota yang ada di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Nah, karena banyaknya pintu di bangunan ini, maka masyarakat sekitar menamainya Lawang Sewu dalam bahasa Jawa dan memiliki arti 1000 pintu. Ya, memang daya tarik dari bangunan ini adalah banyaknya pintu dan daun pintu yang ada. Jumlah pintu di Lawang Sewu ada 425 pintu dan total 928 daun pintu, Sobat Muda. Di sini, Sobat Muda bisa melihat sejarah kereta api Indonesia dari masa ke masa. Diawali dengan replika kepala kereta lokomotif, seragam dinas masinis dan kepala stasiun, hingga foto-foto hitam putih dari stasiun dan kereta zaman dahulu. Melihat koleksi foto yang ada di sini, serasa melihat kembali ke masa lalu loh, Sobat Muda. Selain itu, juga terdapat peta sebaran rel di Pulau Jawa dan Madura akhir tahun 1800-an hingga awal tahun 1900-an. Ada pula foto Dewan NISM yang pernah menjabat kala itu. Tidak hanya koleksi foto kereta, Sobat Muda juga bisa melihat replika kereta lokomotif yang pernah ada di Indonesia. Bahkan beberapa replika ini aslinya bisa Sobat Muda temui di Museum Kereta Api Ambarawa ya. Di sini hanya replikanya saja. Selanjutnya ada berbagai barang pendukung kantor kereta api, seperti telegraf, telepon yang digunakan untuk komunikasi antar kantor, telepon yang digunakan untuk komunikasi antar stasiun maupun umum, serta telepon jenis ladang yang digunakan untuk memberitahu ke stasiun saat kereta api mengalami kerusakan dalam perjalanan. Ada pula kalkulator, mesin pencetak tanggal karcis, koleksi karcis tempo dulu, lemari karcis, stempel, hingga atribut petugas stasiun. For your information, Sobat Muda, kantor pusat kereta api zaman Belanda ada di Semarang karena stasiun pertama di Indonesia ada di Semarang, yaitu Stasiun Samarang NIS. Di sini, Sobat Muda juga bisa melihat foto-foto stasiun besar yang ada di Indonesia pada zaman Belanda loh. Berpindah gedung, kali ini Sobat Muda disuguhkan dengan ruangan putih kosong.
Nah, ruangan ini menjadi spot foto favorit dengan memanfaatkan daun pintu yang simetris seperti gerbong kereta. Melanjutkan perjalanan, kamu akan melihat spot ikonik Lawang Sewu, yaitu kaca mozaik peninggalan Belanda yang masih terjaga dan terawat dengan baik hingga saat ini. Masih di gedung yang sama, di lantai 2, terdapat satu ruangan kosong yang sangat luas. Dahulu, ruangan ini digunakan sebagai ballroom, yaitu ruangan luas yang digunakan untuk menari dan berpesta. Naik ke lantai 3, sobat muda bisa melihat ruangan terbuka yang cukup luas. Tidak hanya belajar sejarah kereta api lewat bangunan, koleksi foto dan lukisan, replika, serta barang peninggalan di Lawang Sewu, KAI Wisata berinovasi menghadirkan wahana imersif. Di sini, kamu bisa merasakan pengalaman imersif saat belajar tentang sejarah perkereta-apian di Indonesia. Seru ya, sobat muda? Lawang Sewu buka setiap hari, mulai jam 7 pagi hingga jam 9 malam. Tiket masuk untuk dewasa dan mahasiswa sebesar Rp20.000 dan anak-anak serta pelajar sebesar Rp10.000. Tiket wahana imersif sebesar Rp15.000, sedangkan jika kamu beli tiket terusan, hanya dikenakan tambahan Rp5.000 per tiket. Terjangkau kan, sobat muda? Itu tadi perjalanan tim Indonesia di Lawang Sewu. Berikutnya, kita coba Lawang Sewu di malam hari yuk!